Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini akan mereview media pembelajaran berbasis aplikasi. Nah, aplikasi ini bisa kalian download ya di Play Store. Sudah banyak gitu. Di sini pembelajarannya tentang agama Islam. Agama Islam yang gimana? Itu Islam awal atau yang disebut akidatul awam. Akidahnya bagi orang-orang yang awam. Nah, langkah pertama yang kita harus pelajari yaitu ada apa? Nah, di sini ada rukun Islam, rukun iman, sifat bagi Allah, sifat mustahilnya, sifat jaiz, sifat bagi Rasul, sifat mustahil bagi Rasul, sifat jaiz bagi Rasul, dan nama-nama Rasul dan nama-nama malaikat. Ini akidatul khamsin, akidah yang 50. Jadi dalam akidatul awam, yaitu akidahnya bagi seorang pemula, yang perlu dipelajari yaitu rukun Islam. Nah, rukun Islam ini ada berapa? Ada 5. Yang pertama yaitu 2 kalimat syahadat. Gimana bacaannya 2 kalimat syahadat? Yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi rukun Islam yang pertama itu harus mengucapkan syahadat. Setelah mengucapkan syahadat, yang nomor 2 yaitu sholat. Sholatnya yang ditetapkan dalam Islam tuh ada 5. Subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Subuhnya 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Jadi apabila kita sholat sehari semalam itu jumlahnya 17 rakaat. Nah, syarat yang ketiga yaitu zakat. Setelah kita melaksanakan sholat, yaitu kita dalam rukun Islam membayar zakat. Zakat di sini ada 2, zakat mal dan zakat fitrah. Zakat fitrah ini berfungsi untuk menyucikan diri kita. Biasanya zakat fitrah ini bayarnya menggunakan beras. Ada yang mengatakan 2,5 kg atau dibayar menggunakan diuangkan gitu dari jumlah zakat tersebut. Dan juga zakat mal. Zakat mal ini fungsinya untuk menyucikan harta-harta kita. Biasanya zakat mal ini dilakukan setahun sekali apabila hartanya itu sudah mencapai 1 nisab. Dilanjut syarat yang keempat, puasa. Puasa di sini yaitu menahan diri dari lapar, berkata buruk sejak fajar sampai terbenamnya matahari, yaitu mulai dari waktu imsak sampai waktu berbuka puasa. Puasa ini ada 2, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Yang puasa wajib yaitu puasa nadar, puasa Ramadan, dan sedangkan yang puasa sunnah seperti Senin Kamis, Asyura, sama Tarwiyah Arafah. Ya mungkin hanya itu dalam pembahasan puasa. Yang keempat, naik haji. Yang kelima ini naik haji. Syarat rukun Islam, sempurnanya rukun Islam itu yaitu apabila seorang itu berhaji, man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu ilaihi terhadap haji, sabila berjalan, mampu menunaikan haji gitu. Apabila tidak mampu berhaji, maka tidak diwajibkan. Ya. Jadi rukun Islam tuh ada 5. Yang pertama tuh
2 kalimat syahadat, yang kedua sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 naik haji jika mampu. Lanjut, yang kedua kita membahas rukun iman. Barusan kan rukun Islam, yang kedua nih rukun iman. Yang perlu pertama kali kita imani itu yaitu iman kepada Allah, iman kepada Sang Pencipta kita. Yang kedua rukun iman yang kedua, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada hari akhir. Yang keenam, iman kepada qadar. Yang pertama itu iman kepada Allah, kepada Tuhan kita, yaitu Tuhan yang menciptakan alam semesta dan seisinya. Yang kedua, iman kepada malaikat. Malaikat yang perlu kita imani itu ada 10. Nanti akan dijelaskan juga. Iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab yang perlu kita imani itu ada 4. Yang pertama Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Pembagiannya, Taurat pada Nabi Musa, Zabur pada Nabi Daud, Injil pada Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Jadi pembagiannya yang pertama tuh Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, yang syarat rukun iman yang keempat itu iman kepada Rasul. Rasul yang wajib kita imani itu ada 25 yang nanti akan kita bahas juga di pembahasan yang selanjutnya. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Hari akhir yang bagaimana? Iman kepada hari akhir yaitu Yaumul Qiyamah, hari hancurnya seluruh alam semesta dan seisinya. Yang keenam itu iman kepada qada dan qadar, yaitu iman kepada takdir, baik dan buruk. Dilanjut, habis rukun iman, sifat, mengenal sifat-sifat Allah yang perlu kita ketahui. Sifat Allah itu ada 20. Yang pertama ini wujud, qidam, bako artinya kekal, wakala fatulillah badisi berbeda dengan semua makhluk, qiyamu binafsihi berdiri sendiri, wahdaniyat, esa, kudrat, kuasa, iradat, berkehendak, ilmu mengetahui, hayat, hidup, sama, mendengar, basar, melihat, kalam, berfirman, qadiran, maha berkuasa, muridan, maha berkehendak, aliman, maha mengetahui, hayyan, maha hidup, sami'an, maha mendengar, basiran, maha melihat, mutakaliman, maha berfirman. Jadi sifat-sifat wajib bagi Allah itu ada 20 yang sebagaimana kita melakukannya. Wujud, qidam, bako, mughalafatul haditi, qiyamuhu binafsi, wadaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basur, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman, Allah wujud. Jadi setelah kita mengenal sifat wajib Allah, kita perlu mengenal sifat mustahil yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Yang pertama tuh Adam, tiada, yaitu kebalikannya wujud. Yang kedua hudus, baru, yaitu kebalikannya qidam, fana, binasa. Terus mukhalafatul hadisi, menyerupai yang baru, qiyamu binafsihi, qiyamuhu bi ghairihi, berdiri dengan yang lain. Ta'adu, terbilang, ajizun, lemah, karihun, terpaksa, jahlun, bodoh, mautun, mati, somamun, tuli, umyun, buta, bukmun, bisu, ajizan, lemah, karihan, maha terpaksa, jahilan, maha bodoh, mayitan, maha mati, asoma, maha tuli, akma, maha buta, abakan, maha bisu. Jadi sifat yang mustahil dimiliki bagi Allah itu ada 20. Kebalikannya sifat wajib bagi Allah, ini sifat mustahilnya. Jadi sifat yang sangat mustahil dimiliki oleh Allah itu ini ada 20. Setelah ditotal jumlahnya 40.
ditambah dengan sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiznya bagi Allah ini satu, yaitu fi'lu kulli mungkinin au tarkuhu. Fi'lu melakukan kulli setiap mungkin sesuatu yang mungkin au tarkuhu atau meninggalkannya. Jadi Allah itu berkehendak untuk melakukan segala yang mungkin atau meninggalkannya, terserah Allah. Jadi Allah tuh mau melakukan sesuatu atau enggak melakukannya sesuatu. Itu hak sifat jaiznya Allah. Di total sudah 41. Sifat wajib bagi Rasul ini ada 4. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Siddiq benar, amanah dapat dipercaya, tabligh menyampaikan, fatonah cerdas. Jadi sifat ini pasti dimiliki oleh seorang Rasul. Karena seorang Rasul itu sudah dimiliki sifat wajib. Karena dan ini pembahasan yang selanjutnya, sifat mustahil bagi Rasul yang sangat tidak mungkin dimiliki oleh Rasul itu kidib, berbohong, berkhianat, kitman yaitu menyimpan, balado boto. Sangat mustahil sekali dimiliki oleh seorang Rasul. Karena tidak mungkin seorang Rasul itu berbohong dalam menyebarkan, dalam menyiarkan ajaran-ajarannya. Yang kedua, khianat. Tidak mungkin seorang Rasul itu berkhianat. Yang ketiga itu kitman, yaitu menyimpan. Jadi seorang Rasul ini menyampaikan tabligh, menyampaikan apa isi, apa yang ia ketahui, apa yang dia pernah pelajari itu disampaikan kepada umat-umatnya. Yang keempat nih balato, yaitu bodoh. Jadi seorang Rasul ini pintar-pintar, cerdik, tidak mungkin, mustahil sekali memiliki sifat balato, bodoh. Dilanjut setelah sifat mustahil bagi Rasul 41, ini 4 berarti 49. Dilengkapi sifat jaiznya bagi Rasul yaitu 50. Genap 50 menjadi akidah yang 50 atau mengenal dengan akidah awam. Al-arudul basyariyat allati la tu'adila nafsin kal marudi fi nahwihi wal khafifi kal marudi. Jadi sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasul al-arudul basyariyah, yaitu Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia biasa. Itu lapar, haus, ngantuk, sedih, senang, dan lain sebagainya. Jadi sifat jaiz yang boleh dimiliki oleh seorang Rasul sama seperti hal sifat-sifatnya manusia. Sama lapar, sama haus, ngantuk juga. Jadi sama gitu. Sifat jaiznya Rasul sama seperti manusia. Pembahasan ini mengenal nama-nama nabi yang wajib kita imani, yaitu ada 25. Pertama tuh Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lutfi alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishaq alaihissalam, Nabi Yaqub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Syuaib alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Zulkifli alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyasa, Nabi Sulaiman, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Jadi nama-nama nabi yang perlu kita ketahui itu ada 25. Sebenarnya nabi itu ada yang menyebutkan ada Rasul. Kalau Rasul yang pernah saya pelajari itu ada 313. Sedangkan nabi itu beribu-ribu, gak tahu. Jadi yang perlu kita ketahui di sini
yang wajib kita ketahui itu hanya 25, yang sebagaimana apabila kita lakukan seperti ini. Ada dalam nadomannya Aqidatul Awam, Adam, Idris, Nuh, Hudun, Salihun, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yakub, Yusuf, Ayyub, Su'aib, Harun, Musa, Yasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi, Toha, Dibudina. Mungkin ini lagunya Aqidatul Khamsin. Lanjut ke setelah mengenal Nabi, kita mengenal para malaikat Allah. Malaikat Allah itu yang wajib kita ketahui itu ada 10. Yang pertama itu Jibril. Jibril tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Mikail tugasnya apa? Memberi rezeki. Israfil tugasnya meniup trompet sangkakala. Israil yaitu mencabut nyawa. Munkar ini menanyakan amal perbuatan di alam kubur. Nakir sama juga menanyakan amal perbuatan di alam kubur. Rokib itu mencatat amal baik. Atid itu mencatat amal buruk. Malik ini menjaga pintu neraka. Ridwan menjaga pintu surga. Jadi nama-nama malaikat yang perlu kita ketahui di sini ada 10. Jibril pembawa wahyu, Mikail memberi rizki, Israfil peniup sangkakala, Israil mencabut nyawa, Munkar menanyakan di dalam kubur, Nakir menanyakan di alam kubur juga, Rokib menulis amal baik, Atid ini menulis amal buruk, Malik ini menjaga neraka, dan Ridwan ini penjaga surga. Nah, kita sudah mempelajari yang namanya Aqidatul Khamsin, yaitu akidah yang 50. Akidahnya bagi orang awam atau bagi pemula gitu. Nah, setelah kita mempelajari di sini, kita bisa mengetahui, kita bisa menebak arti dan sifat-sifatnya. Kita langsung tes ya, tebak arti sifat. Ajizun, sifatnya apa? Kok masih belum muncul nih? Ajizun ini apa? Terpaksa. Salah. Jahlun nih, bodoh. Kiamu bigoirihi, berdiri dengan yang lain. Bukmun bisu, fana yaitu binasa. Bukmun bisu, mautun mati. Maitan mati. Jahlun bodoh. Fana di sini binasa. Sirna binasa sama aja. Mautun mati. Fana binasa. Di sini dapat 110. Syukurnya. Ya lumayan guys. Kita juga bisa mempelajari metode-metode yang lainnya. Contohnya seperti puzzle arti, mengurutkan puzzle, mencocokkan puzzle. Kita coba salah satunya saja. Sama-sama puzzle di sini kan. Coba di sini kita menggunakan yang cocokkan puzzle. Atid yang mencabut nyawa nih pastinya Israil. Atid ini mencatat amal buruk. Jibril membawa wahyu, Israfil meniup
sangkakala, Ridwan juga pintu surga. Roh Malik juga pintu neraka. Israfil menukar sangkakala, Rokib menjalankan amal baik. Jadi kita suruh mencocokkan saja. Malik ini jaga neraka, Mikail memberi rezeki, Israel mencabut nyawa. Jadi kita tinggal mencocokkan Atid Mungkar, Israel ini mencabut nyawa, Mungkar ini menanyakan dalam kubur. Atid Malik, Jibril nyawakan wahyu, Mikail jaga neraka, Atid mencapai. Ya mungkin hanya ini sebenarnya. Ya, kelebihan dari aplikasi yang saya review ini, aplikasi media belajaran berbasis aplikasi, yaitu memudahkan kita untuk mengingat apa yang sudah kita pelajari. Habis kita pelajari, kita dites dengan soal-soal yang berkaitan dengan apa yang kita pelajari tadi. Tetapi yang saya ragukan dari aplikasi ini, kebanyakan pemuda-pemuda Indonesia itu untuk mendownload aplikasi belajar dalam smartphone-nya itu sangat sulit. Kebanyakan dari mereka tuh menggunakan smartphone mereka tuh hanya untuk tidak digunakan untuk belajar, akan tetapi itu digunakan untuk bermain yang asik. Contohnya seperti bermain Mobile Legends, bermain aplikasi-aplikasi yang sudah terkenal. Jarang sekali mereka menggunakan media pembelajaran yang berbasis aplikasi. Akan tetapi media ini sangat bagus gitu. Kelebihan dari aplikasi ini, kita habis belajar itu langsung terdapat beberapa kuis di sini. Menebak arti sifat, mengurutkan puzzle, mencocokkan. Jadi aplikasi ini habis kita belajar juga bisa bermain gitu. Permainannya dengan apa yang kita sudah pelajari dari materi tersebut. Ya mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.